teman-teman semuanya, apa kabarnya? Balik lagi ke channel aku, nama aku Anggi Martin. Dan di sini adalah video buat kalian yang bisa kalian lihat dari judulnya. Ini adalah tentang UN dan USBN SMP. Nah, gimana nih menurut kalian? Bentar lagi udah mau UN dan juga USBN di SMP bagi teman-teman yang masih bersekolah di bangku SMP. Tetapi kalian bingung mau belajar mulai dari mana, harus ngapain aja, karena kelihatannya kok materinya banyak gitu. Nah, jangan khawatir, di sini kita akan nge-review sekalian buku Injury Time nih untuk yang tahun 2020, jadi ini yang paling terbaru. Nah, kalau dulu aku pernah bikin untuk tahun 2019, kalau yang ini adalah yang terbaru. Sekalian aku kasih tips juga untuk melengkapi tips-tips yang udah pernah aku kasih tahu buat teman-teman di SMP yang ada di video aku sebelumnya, ya, video lama aku. Nah, jadi di video ini kita akan ngebahas tentang Injury Time, buku ini kita akan review, terus juga kita akan membahas dulu gimana sih cara aku untuk menghandle belajar untuk UN dan USBN SMP. Jadi bagi teman-teman SMP jangan khawatir, meskipun ini udah mendekati ya UN dan USBN, kalian harus tetap semangat. Dan let's get started to the video. Oh ya, by the way, sebelum kita memulai untuk tips kita yang mengenai UN dan USBN SMP, aku minta kalian jangan lupa untuk follow aku di Instagram @anggimartin. Aku banyak membahas tentang buku, tentang tips aku belajar dan juga kehidupan aku di situ. Jadi jangan lupa subscribe ke channel ini dan jangan lupa follow Instagram aku. So now let's get really started. Nah, tips yang paling pertama banget yang harus kalian pahami ketika kalian kayaknya lagi buru-buru belajar, lagi ngebut belajar buat UN dan USBN SMP adalah untuk mengatur timeline. Jadi kalian harus pastiin berapa lama lagi sih UN dan USBN diadakan, yang mana dulu sih yang diadakan, pelajaran apa dulu sih yang akan diujiankan gitu. Nah, itu harus dicatat di kalender kalian. Nah, setelah kalian catat, kalian hitung berapa hari. Misalnya tinggal sisa 60 hari atau sisa 90 hari. Nah, itu harus benar-benar dimanfaatkan. Dengan 90 hari, aku harus menguasain berapa materi. Nah, ini langsung masuk ke tips yang kedua, yaitu untuk menulis materi. Maksudnya bukan mencatat semua materi, tetapi untuk ngelis subbab-subbab yang harus kalian kuasai. Misalnya di bagian IPA gitu ya. IPA itu misalnya kimia, zat aditif dan zat adiktif gitu misalnya ya. Nah, itu mungkin harus kalian catat judul-judulnya. Jadi misalnya untuk IPA harus ada ini harus ada untuk bahasa Inggris ada materi A, B, C. Nah, ini sebenarnya nggak harus kalian catat juga, tapi harus kalian lihat dan harus selalu ada gitu di depan mata kalian biar kalian tahu kalau belajar itu terarah. Nah, ini dia juga yang bisa diambil dari kisi-kisi. Nanti kita juga lihat di buku Injury Time ini udah lengkap banget kisi-kisinya. Jadi nanti kita akan review sekalian dalamnya gimana. Nah, jadi itu untuk tips yang kedua, kalian harus beneran tahu materi yang harus dikuasai ini apa. Jadi jangan cuma belajar-belajar doang, terus kayak bingung materi ini, ya udah selesai. Terus apa dong? Nah, itu kalau misalnya nggak ada arahnya, nggak ada timeline yang jelas, nggak ada deadline waktu harus memahami misalnya 10 materi gitu. Kalau misalnya nggak ada arah seperti itu, kalian akan lost, belajarnya kalian akan kurang terarah. Nah, makanya penting banget untuk menghitung hari dan juga untuk menuliskan materi atau setidaknya punya kisi-kisinya dan memahami apa sih yang perlu dipelajari gitu. Nah, tips yang ketiga adalah untuk menuliskan materi apa yang belum kalian pahami. Nah, ini setelah kalian melalui proses yang pertama dan kedua tentu saja. Terus kalian belajar, misalnya tadi ya ada IPA, bahasa Inggris, matematika, terus dari 15 materi matematika misalnya, kalian masih ada nih 2 materi yang rasanya tuh susah banget. Nah, itu kalian catat dulu. Biasa waktu aku belajar buat SBMPTN juga aku nulis kayak gitu. Aku pakai sticky note, terus aku tulis materi yang harus dikuatkan, materi B, C, D, E gitu. Terus materi Z, E, F gitu. Dan jadi harus tahu gitu materi apa yang harus dikuatin. Nah, jadi setelah kalian udah belajar, udah atur timeline, udah tahu mau belajar apa, terus pas belajar kayaknya susah nih, catat materi itu. Berarti itulah yang harus kalian improve lagi, yang harus dikuatkan lagi. Nah, gimana caranya? Bisa dengan, ini adalah tips yang keempat, yaitu adalah dengan belajar sama temen. Ini dari dulu, dari video yang lama juga aku udah kasih tahu bahwa pas SMP belajar sama temen adalah hal yang paling penting bagi aku. Karena dulu aku
tidak terlalu memahami materi UN dan USBN pas SMP, karena dulu aku tuh ada di kelas unggulan dan aku ngerasa kayak aduh kok teman-temanku bisa semua tapi aku nggak bisa. Nah tapi tentunya mereka baik-baik banget, jadinya mereka juga ngajarin aku. Nah bagi kalian yang juga kebingungan mungkin harus tanya ke teman-teman juga. Jadi aku juga dulu pas UN dan USBN SMP itu juga baru paham materi keseluruhan itu setelah setelah tryout udah berlalu, terus aku makin belajar sama temen, akhirnya makin ngerti. Baru deh pas UN USBN aku kayak bener-bener siap karena udah dibantuin sama teman-teman aku ketika belajar. Aku susah, apalagi yang hitung-hitungan dulu aku kayak kesusahan, itu dibantuin sama teman-teman aku, dikasih tahu cara cepet ngerjainnya gimana, triknya gimana, yang mereka pelajari di bimbel gimana. Nah itu sangat-sangat membantu. Jadi kalian bisa banget kalau mau belajar sama teman. Nah tips selanjutnya tentunya adalah untuk belajar dari soal. Nah ini dia ya, jadi waktu aku belajar sama temen, apakah aku cuma belajar doang? Enggak, kita ngerjain soal ya. Jadi ini yang paling penting teman-teman, bahwa teman-teman tuh harus ngerjain soal. Kan maksudnya ngerjain doang terus diulang-ulang, bukan diulang-ulang gitu ya, tetapi cari soal yang berbeda-beda, kerjain, cari tahu triknya. Oh ternyata untuk ngitungnya tuh seperti ini. Oh ternyata cara mengingat yang lebih cepat tuh seperti ini. Cari lagi soal seperti itu, cari lagi, kerjain lagi. Karena otak kalian akan terus dipacu apabila kalian tuh pas lihat soal, oh ini aku bingung nih gimana, atau oh ini aku inget nih kemarin belajarnya kayak gini, udah diajarin triknya nih sama teman aku, atau aku udah belajar nih di buku. Nah jadi harus selalu ngerjain soal, itu akan sangat-sangat ngebantu ingatan kalian, kecepatan kalian dalam berpikir, dan juga penguasaan materi secara keseluruhan tentu saja. Nah, tentu saja yang terakhir tipsnya adalah, sebelum kita review nih ya buku Injury Time, itu adalah dengan berfokus pada kekuatan kalian. Jangan berpikir bahwa kalian bodoh, jangan berpikir bahwa kalian tuh nggak bisa. Semuanya harus bisa. Jadi kalian harus merasa bahwa oke, materinya memang susah, tetapi aku bekerja lebih keras, aku belajar lebih giat, aku pasti bisa ngerjainnya. Karena semuanya itu ada pada mindset kalian. Kalau misalnya kalian ngira itu susah, maka kalian akan ngerasa kayak aduh susah banget nih, nggak mau belajar gitu, ngerjain soal males karena dulu aku sempat ngerasa kayak gitu sebelum aku bener-bener diajarin temen aku cara belajar yang enak dan sebagainya. Jadi kalian harus berfokus pada kekuatan kalian, dan misalnya dari 15 materi ada satu materi yang kalian nggak bisa banget, nggak apa-apa, bahwa masih ada 14 materi lainnya yang kalian bisa, dan kalian harus fokus ke kekuatan kalian dan juga hal-hal positif yang bisa kalian lakukan dalam konteks ujian USBN dan UN SMP itu. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya. Nah ini adalah yang 2020 teman-teman. Kalau maaf ya kalau aku lihat ke sini aku mau make sure kita berfokus ke bukunya. Nah jadi ini adalah Injury Time UN USBN yang 2020. Seperti aku bilang, ini adalah yang terbaru dibandingkan dengan yang lama. Jadi aku masih punya yang 2019. Nah ini sama-sama ya, ini dari penerbit Kompas Ilmu. Nah ini dua-duanya ini adalah Injury Time yang selalu bestseller. Dari tahun 2018 atau 2017 itu udah bestseller banget. Jadi yang 2019 aku juga pernah bikin video tentang yang ini lebih tebal. Nah kalau yang ini adalah yang 2020. Oke, dari ininya aja ya, dari fisikalnya dulu. Jadi yang 2019 ini tuh lebih tebal. Kenapa? Karena nggak dipisah tuh pembahasannya. Nah yang ini menurut aku lebih enak dan lebih bagus karena ada pemisahan pembahasan paket soal. Nah jadi kalian dengan teman-teman kalian yang tadi aku udah bilang, kalau mau ngerjain soal bisa banget dari sini semua. Terus kalau udah dikerjain, oh ayo kita bahas apakah benar, apakah salah. Nah itu pembahasannya dari sini. Jadi kalian nggak langsung pengen ngeliat pembahasannya gitu. Jadi harus berusaha untuk ngisi dulu baru deh lihat pembahasannya, karena ini terpisah gitu ya. Nah banyak banget poin-poin bagus dari buku ini. Apalagi dari depannya, aku dari tadi udah lihat kayak oke, ini banyak banget nih hal-hal bagus, kayak kisi-kisinya udah lengkap, ada taktik jitunya dan sebagainya. Ini ada materi dan soal-soal yang lengkap. Tadi ada pembahasannya juga. Nah, without further ado, kita langsung aja ngecek dalam ini isinya gimana, oke? Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini dia bentuk fisikal dari Injury Time dari penerbit Kompas Ilmu, tentu saja ya, dari tim Kompas Ilmu. Nah, ini bukunya. Kalau yang ini adalah pembahasan soalnya. Nah, jadi terpisah gitu. Nah, Injury Time ini kita lihat dari awal dia memang adalah bestseller nih. Bestseller, oke, fokus ya. Nah,
Jadi di seluruh Indonesia. Terus dia 145% soalnya itu terbukti keluar di UN plus USBN 2019. Jadi dari dulu, dari 2017, 18, 19 itu selalu best seller, dan soal-soalnya itu mirip-mirip gitu keluarnya di UN plus USBN. Jadi dalamnya itu benar-benar kalau misalnya kalian belajar soal-soal dari sini, itu kalian langsung belajar medan UN dan USBN gitu soal-soalnya, oke? Nah, ini untuk SMP MTS juga 2020. Ini berdasarkan peraturan BSNP. Jadi ini emang yang baru keluar, itu pas banget. Jadi memang bentukan isi bukunya itu disesuaikan sama kisi-kisi dan peraturan pemerintah. Jadi materinya bukan acak-acakan tapi sesuai ya. Ini ada, bahkan ada taktik jitu bahas soal-soal ujian, ada coretan tentornya. Nah, ini sih menurut aku yang unik dari 2020 ini. Jadi ini ada 6 mapel UN plus USBN, ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan ada IPS. Oke, aku harap, aku atur dulu fokusnya. Oke. Nah, jadi ada level kognitifnya, varian soalnya ada pilihan ganda dan juga ada yang esai. Nah, jadi ini dia dari awal ini udah bukti soal tepat dan akurat. Jadi udah keluar gitu list-listnya. Soal apa aja yang keluar gitu ya, ada analisisnya. Tuh. Terus ada kisi-kisinya yang bisa kalian scan juga. Nah, ini yang menurut aku penting. Tadi aku udah bilang kalian harus list materi atau catat-catat subbabnya, atau misalnya kalian nggak mau nyatet bisa banget langsung lihat dari kisi-kisinya. Nah, ini dia daftar isinya teman-teman ya. Bedah materi, ada paket tryout, terus ada juga nih ada aplikasi-aplikasi yang bisa kalian download hanya dengan scan. Nah, ini dia ada taktik jitu yang ada coretan tentornya nih, unik banget ya. Nah, jadi ini ada bahasa Inggris, ada matematika, ada fisika, tuh ada biologi. Nah, ini dia pola soal yang sering keluar sesuai kisi-kisi terbaru. Jadi kalian bisa belajar semuanya langsung dari sini. Ada indikatornya, pembahasannya, soalnya, caranya, tuh materinya juga lengkap. Layoutnya juga enak gitu. Ada konsep dasar kayak gini ya, ada pembahasannya di box-boxin. Bikin kayak gini, contoh soal dan pembahasan, tuh materi lengkap. Oke, ini kalau kita lihat IPA yang bagian fisika, tuh. Oke, gambar-gambarnya juga jelas banget. Jadi kalau misalnya kita belajar biologi kan perlu banget ya gambar-gambar yang jelas. Nah, ini menurut aku gambarnya jelas banget, tintanya bagus, walaupun cuma hitam putih tapi bikin kita fokus gitu. Nah, itu dia, kertasnya juga enak, dan itu dia teman-teman. Ini dalamnya gitu sampai ke belakang, ada paket soalnya. Nih bentukannya. Ya, harga di Pulau Jawa ini adalah 220.000 teman-teman. Jadi misalnya kalian mau cari di toko buku terdekat, sekitaran 220.000 ya harganya. Atau bisa klik di link di description box aku. Terus kalau misalnya udah kalian bahas ya tentu saja bisa pakai pembahasan paket soal ini untuk ngelihat pembahasan kalian benar nggak nih di yang kalian kerjain gitu sama teman-teman misalnya di buku ini. Oke, itu dia dalam dari Injury Time. Nah teman-teman, itu dia video aku kali ini untuk teman-teman yang sedang berusaha untuk mematangkan materi ini untuk UN dan USBN SMP. Aku harap kalian selalu semangat belajar karena ini udah deket banget waktunya. Dan aku harap kalian tidak pernah patah semangat, selalu berusaha. Dan kalau misalnya kalian nyari buku Injury Time ini, kalian senang dan pengen purchase ini, pengen beli ini, ada link di bawah ini yang aku sediakan. Dan juga kalian tentunya bisa mendapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat karena dia best seller gitu di mana-mana. Oke, that's it. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, comment down below. Kalian sedang fokus-fokusnya belajar apa nih buat UN atau USBN? Kalau dulu aku tentu saja seperti yang aku bilang, aku waktu mau akhir-akhir gitu, mau mendekati ujiannya, aku selalu berfokus sama hitung-hitungan karena aku belajar sama teman, pengen lebih jago gitu dalam menjawab soal-soal hitungan dengan cepat. Nah, jadi itu aja, jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow aku di Instagram @anggimartin. That's it, and I'll see you guys again. Bye bye. Thank you so much for watching.